Perhatikan ayam ini teman-teman. Kulitnya yang renyah, garing, kemudian bagian dagingnya yang lembut, dikasih sambal ijo, pakai nasi hainan yang masih hangat, dikasih kecap, ini ada kecapnya loh. Kemudian kayaknya sambalnya sedikit kurang mantep, tambahin lagi sambalnya. Aduh, enaknya nasi hainan ya. Kita bikin yuk. Pertama kita siapin bumbunya. Ada bawang bombay sebanyak 1 buah, 4 siung bawang putih yang diiris tipis, kemudian 2 ruas jahe yang diiris tipis. Jangan lupa daun pandan dan juga merica bubuk. Harus pakai daun pandan ya. Memang resepnya begini. Kemudian ini dia kuncinya, minyak wijen. Kemudian kecap asin, ayam tentunya, daun bawang, daun seledri, untuk sambalnya bawang merah, cabai rawit, dan lombok hijau. Kaldu jamur jangan sampai ketinggalan. Kita nyalakan kompor dulu pertama-tama ya teman-teman. Kemudian kita siapkan panci, kemudian klik subscribe dan juga lonceng. Kalau udah kita lanjut lagi. Kita masukkan air kurang lebih 500 mg ke dalam panci yang sudah kita siapkan. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kali ini saya pakai kurang lebih 4 potong bagian paha ayam. Teman-teman bisa ganti dengan dada atau mungkin sayap ya. Kalau saya ini pakai 4 paha, 2 sayap. Kemudian bumbunya kita masukin. Ada bawang bombay, bawang putih, kemudian jahe yang sudah diiris-iris. Jahe biar gamis ya. Kemudian daun pandan sebanyak 2 lembar yang sudah kita simpulkan dan kita kasih air lagi sebanyak 500 ml. Kemudian kita kasih merica bubuk, ini kurang lebih 1 sendok teh ya. 1 sendok teh merica bubuk, kebetulan saya pakai merek ini. Kemudian kita masukkan kurang lebih 3 sampai 4 atau 5 sendok makan kecap asin. Kalau semisal kecap asin ini rasanya kurang asin, teman-teman bisa ditambah ya dengan garam halus. Nanti bisa dikoreksi rasa ketika si ayamnya ini sudah matang. Oke, kemudian kita masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak wijen. Tanpa minyak wijen, ini bukan nasi hainan Singapura yang lagi booming kemarin ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan kaldu jamur. Saya memang suka pakai kaldu jamur ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian setelah rata diaduk seperti ini, warnanya memang coklat dia ya. Karena perpaduan dari kecap asin dan juga minyak wijen, kita tutup. Dan kita rebus sampai matang, sampai mengkaldu, sampai ya pokoknya matang lah. Sambil nunggu kita rajang daun bawang dan juga seledri. Ini nanti tidak dimasukkan ke dalam rebusan ya, tetapi nanti ini sebagai pelengkap dari kuahnya. Jadi nanti kita ada kuahnya terpisah. Nah ini nanti untuk taburannya aja di atasnya. Ini memang harus diiris tipis-tipis ya, biar rasanya nggak terlalu strong. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan dulu untuk membuat sambal ijonya. Ini cabai rawit, ada bawang merah gitu kan, ada lombok ijo, dan ada 1 buah tomat yang sudah dibelah jadi 4. Kemudian kita masukkan kurang lebih 50 ml air dan kita blender. Atau pakai chopper juga boleh. Kebetulan ini saya pakai blender, nggak tahu kenapa ya nggak pakai chopper. Pengen aja. Kalau udah jadi, kita sisihkan dulu ya. Kita lihat, kita cek apakah sudah matang untuk ramuan hainannya. Ini adalah hainan tersimpel ya teman-teman. Ternyata sudah matang. Karena kalau hainan yang sesungguhnya, ini nanti ayamnya bisa versi rebus atau bisa dipanggang. Terus nanti ada beberapa bumbu tambahan ya. Untuk sausnya nanti ada saus cabai dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pakai itu karena saya lidah Jawa. Saya lebih seneng pakai
sambal hijau. Ya, kita angkat pahanya. Pahanya diangkat ya teman-teman. Dalam hitungan 1, 2, 3. Kita angkat pahanya. Oh enggak, ini sayap. Bukan, bentar. Nah ini dia. 1, 2, 3. Angkat semua paha Anda. Setelah semua terangkat, teman-teman, kita akan sisihkan dulu untuk ayam, karena habis ini ayamnya bakal kita goreng ya. Karena memang saya suka ayam yang digoreng sih. Kita siapkan kurang lebih 3 cup beras ke dalam rice cooker ya. Kemudian air rebusan dari ayam tadi kita masukkan ke dalam rice cooker untuk membuat nasinya. Jadi dia nanti akan wangi wijen, wangi jahe, wangi pandan. Ini enak banget. Kebetulan ini saya pakai mode cepat ya, biar cepat, kurang lebih ya sekitar 35 menit sampai 40 menit lah udah beres. Kemudian kita siapkan wajan dan juga minyak tentunya. Kita goreng ayam tadi. Gorengnya memang harus dibolak-balik, harus sabar ya. Agar dia kering di luar dan lembut di dalam. Caranya gimana sih biar bisa kering di luar dan lembut di dalam? Ya memang apinya harus kecil. Tapi kita harus rajin membolak-balik si ayam. Tujuannya memang dia nggak kering sampai dalam ya. Cukup kering di permukaannya aja. Tapi bagian dalamnya tuh lembut, juicy. Pokoknya enak banget. Nah ini kita persingkat saja. Kurang lebih matangnya nanti jadinya kayak gini nih ayamnya nih. Kebetulan ini sayapnya nggak saya goreng ya. Saya goreng pahanya aja. Sayapnya buat besok. Nah, ini dia paha kita. Crispy dan enak banget. Dia wangi jahe, wangi wijen, luar biasa. Kemudian kita bikin sambal hijau. Kita goreng semua tadi yang udah di blender ya. Kita aduk-aduk. Kita tengok nih nasinya. Sebentar lagi udah mau mateng nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke sambalnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai dia berkurang airnya, kemudian matang ya. Oh ya, ini nasinya udah matang nih teman-teman. Kita cek ya. Nah, saya lebih seneng kalau misalkan masak nasi begitu dia matang. Saya buka tutupnya, kemudian saya aduk-aduk rata tuh. Kalau udah saya tutup lagi. Tujuannya biar lebih tanek. Kita masukkan kurang lebih setengah sendok teh merica bubuk ke dalam sambal. Kemudian 1 sendok teh garam halus dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk. Ini saya capek banget ngomongnya, ada 10 menit saya ngomong. Untung 10 menit ya. Kalau saya ngomong sampai sejam ini bisa jontor bibir saya ya. Aduk-aduk, cicipi rasanya. Kalau semisal orang asin atau teman-teman suka yang lebih manis juga bisa ya. Ini cara penyajiannya seperti ini. Kita bisa lihat ini sambalnya kita taruh di atas nasi Hainan yang udah matang dan juga ayam goreng. Kuahnya yang tadi kita rebus itu kita beri taburan bawang, irisan daun bawang, dan ini tinggal diminum aja sebagai pendamping dari si nasi ayam Hainan ini. Nah, sebagai tambahan biar lebih nikmat ya, kita kasih kecap manis. Ini memang kayak gini. Sebenarnya kalau yang versi Singapura tuh yang street foodnya ini pakai kerupuk loh teman-teman. Bisa kerupuk kulit atau kerupuk udang. Cuma karena kebetulan saya lagi nggak kepengen makan kerupuk, saya ngasih tutorialnya tanpa kerupuk ya. Dan ini saya lihat video ini jadi lapar lagi loh teman-teman. Ini tuh nasinya tuh dia pulen, wangi pandan, kemudian dia tuh ada aroma jahenya, ada aroma wijennya, minyak wijen. Aduh, ini enak banget. Terus ayamnya, dia tuh crispy di luar, lembut di dalam, wangi jahenya. Aduh, sambalnya sendiri juga, pokoknya saya jadi kepengen makan ini lagi. Ini saya gagal diet kalau makan beginian nih, beneran. Ini bener-bener makanan yang mungkin kalau sekilas kita lihat kayaknya biasa ya. Ayam sama sambal doang gitu kan, dikasih kecap dikit.
Tapi kalau yang versi nasi Hainan ini, di Singapura sana, teman-teman, ini tuh best seller banget, laris banget street foodnya yang jualan kayak ginian. Kalau nggak percaya bisa dicoba lagi ya. Oke, teman-teman, itu dia hasil masak-masakan kita hari ini ya. Nasi Hainan, nasi ayam Hainan Singapore sambal ijo ala Cimunchan. Kita bakal ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya, biar terus bisa mantengin video terbaru dari saya. Bye-bye.